Rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel APKS PGRI TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu seorang sahabat Rumah Belajar 2020, dan beliau punya pengalaman yang unik dan menarik. Salah satunya pernah mengikuti short course di Maternal Reflection Method di Seoul National University of Education Korea Selatan tahun 2019, dan juga sebagai pengalaman yang lain adalah training the Human Sexuality Education for Special Needs Students di Malacca, Malaysia tahun 2020. Juga segudang prestasi yang lain, yaitu peringkat terbaik dalam Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tingkat nasional jenjang SLB 2018, serta finalis Guru Kreatif dan Inovatif tingkat nasional tahun 2018. Ya, mungkin pemirsa penasaran nih, siapa sosok beliau? Kita coba panggil dan sapa. Selamat siang, Assalamualaikum, Bu Ade. Selamat siang, Pak Yahya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung di podcast ini. Ya, sama-sama Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini? Siap untuk berbagi? Baik, alhamdulillah sangat siap Pak berbagi praktik baik pembelajaran. Ya. Betul. Kalau tidak salah Ibu nanti akan berbagi dengan kita bagaimana pembelajaran yang inovatif ya bagi anak berkebutuhan khusus. Wah, ini sesuatu yang ini mungkin bagi kita jarang ya kita lihat, kita temui sehari-hari. Barangkali nanti anak berkebutuhan khusus yang tipe yang bagaimana, mungkin ada yang tunarungu dan lain-lain, nanti bagaimana mengajarkan ke mereka di masa pandemi terutama saat ini gitu kan, dengan keterbatasan mereka. Nah, ini kita akan nanti lihat bagaimana Bu Ade berbagi tip dan trik yang inovatif terkait pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Kita simak dulu pesan Wakil Gubernur yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita masih di podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar dengan narasumber Ibu Ade Putri. Bu Ade Putri, tema yang secara spesifik tadi terkait dengan inovasi pembelajaran. Ibu ada paparan sebelum kita gali lebih lanjut mengenai praktek baik dari Ibu, silakan. Iya, baik Pak Yahya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pada kegiatan hari ini saya ingin lebih memberikan gambaran bahwasanya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus itu bisa juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk apa? Untuk menambah warna dalam proses pembelajaran Pak Yahya dan memberikan variasi dalam proses mengajar. Oleh karena itu penting bagi seorang guru seperti saya, yakni guru pendidikan khusus, dan untuk kita semuanya untuk selalu
membuat sebuah inovasi, mengajar tentunya untuk menambah motivasi dari peserta didik untuk makin bersemangat lagi dalam belajar. Dan terutama untuk bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus, harapannya dengan inovasi-inovasi pembelajaran ini mampu untuk mengoptimalkan lagi potensi belajar mereka, Pak Yahya, dan mengaktualisasikan kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik, seperti itu. Luar biasa nih. Ada paparan silakan Bu Ade, kita mungkin ingin lebih tahu detail ini dengan konsep-konsep inovatif nanti ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Yahya kesempatannya, saya izin screen sharing ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Dan Pak Yahya. Pemirsa, nanti pemirsa bisa berinteraksi dengan kami baik live chat maupun menghubungi nomor telepon yang ada di running text, nanti akan ditanggapi secara langsung oleh narasumber kita. Silakan Bu Ade, dilanjutkan. Baik. Jadi sesuai dengan judul yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini Pak Yahya tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum saya menceritakan lebih detail apa sih inovasi yang sudah dikembangkan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus, seperti yang kita tahu bahwasanya di abad ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang mana istilah ini sudah tidak sering sudah tidak asing bagi kita untuk didengar, yakni di Indonesia karangan pendidik ini ya, betul. Iya benar Pak Yahya. Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi dan informasi itu kan sudah terjadi begitu sangat pesat dan semuanya ini bergerak dan beralih ke arah digital Pak pada saat ini. Lalu bagaimana dampaknya? Nah, dampak dari era revolusi industri 4.0 menurut pandangan saya adalah ini sangat berdampak terutama dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran karena saya sebagai seorang pendidik nih. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yakni para pendidik seperti saya, seperti Pak Yahya dan seperti rekan-rekan pendidik yang lain ini paling tidak harus menyiapkan amunisi nih Pak untuk membekali peserta didik menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat berubah dan membiasakan siswa untuk beradaptasi dengan teknologi begitu ya Pak Yahya. Betul, nah, betul sekali. Betul. Nah lanjut. Nah lalu lantas kenapa anak berkebutuhan khusus juga harus juga diberikan pemahaman tentang pemanfaatan dari TIK itu sendiri. Nah seperti yang kita pahami bersama bahwasanya TIK itu sendiri atau teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai alat untuk mendukung interaksi khususnya bagi saya seorang pendidik dan siswa-siswa saya itu mendukung interaksi saya dalam proses pembelajaran. Kita pahami bersama bahwasanya teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini. Teknologi itu sendiri tidak lepas dari informasi dan komunikasi. Nah, semuanya ini berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, pengelolaan informasi yang berhubungan dengan suatu perangkat. Nah, di dalam TIK itu sendiri memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penggunaan informasi, bagaimana memperoleh informasi, dan ini semua tentunya mengacu pada teknologi, sehingga dengan teknologi tersebut memberikan akses seluas-luasnya untuk menyerap informasi yang ada. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan berkaitan dengan revolusi industri 4.0, ya memiliki dampak bahwasanya kita tidak boleh menutup mata dengan segala perubahan yang beralih ke teknologi digital. Nah, ini yang menjadikan pemahaman saya bahwasanya TIK atau pembelajaran dengan TIK ini akan sangat membantu saya dalam proses pengajaran bagi peserta didik. Tentunya saya saya sebagai pendidik juga menyadari bahwasanya tidak selamanya menggunakan teknik-teknik lama dalam mengajar. Teknik lama dalam mengajar pun tetap saya pergunakan, tapi saya harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang, ya Pak Yahya. Dan ini juga sebagai bagian dari upaya saya untuk mengenalkan kepada peserta didik bahwasanya oke, anak-anak saat ini kita berada di era yang memang teknologi menjadi hal yang utama dalam proses memperoleh informasi. Nah, jadi ini Pak yang mendorong saya untuk terus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu proses pembelajaran. Dan utamanya nih Pak, di masa pandemi seperti ini saya benar-benar menyadari bahwasanya pemanfaatan TIK dan
teknologi itu sangat membantu saya dalam proses pembelajaran kepada peserta didik selama belajar dari rumah. Nah, hal ini ibarat kita tidak bisa bertatap muka, tapi dengan teknologi mampu mendekatkan hal tersebut, Pak, mampu mengurangi apa ya, kesulitan yang saya hadapi ketika harus mengajar peserta didik. Lalu juga dengan penggunaan teknologi, harapannya tidak lagi pembelajaran itu berpusat kepada saya seorang guru. Walaupun siswa-siswa yang saya ampu itu merupakan siswa-siswa berkebutuhan khusus, Pak, tapi mereka mampu dimungkinkan untuk bisa belajar dengan model student center. Jadi mereka belajar yang berpusat pada diri mereka sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada tersebut. Dan saya sebagai guru memfasilitasi mereka dengan teknologi yang dikembangkan. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana pemanfaatan TIK itu sejalan dengan optimalisasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, ini Pak Yahya yang nanti akan saya bahas bagaimana saya merancang sebuah aplikasi pembelajaran yang saya maksudkan untuk mengoptimalisasikan kemampuan yang ada pada peserta didik saya, kemampuan yang ada pada peserta didik, lalu dan meminimalkan hambatan-hambatan yang selama ini mereka temui, seperti itu Pak Yahya. Lalu saya perkenalkan dulu sebelumnya Pak Yahya bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Mungkin sahabat-sahabat rumah belajar sendiri sudah mengetahui bahwasanya karakteristik dari peserta didik itu ada beragam, seperti peserta didik dengan hambatan penglihatan, peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan gerakan, hambatan autism, dan kesulitan belajar. Nah, ini semuanya diakomodir di dalam sebuah layanan pembelajaran, dan harapannya dengan layanan pembelajaran yang ada saat ini mampu mengakomodir kebutuhan mereka akan layanan pendidikan. Nah, kebetulan nih Pak Yahya, saya mengajar siswa-siswa dengan hambatan pendengaran atau pendengaran. Ya betul, tunarungu, betul, atau biasa juga disebut dengan tuli, seperti itu. Itu yang saya akomodir pembelajaran di dalam kelas. Nah, lalu nah ini alasan saya mengapa kok memanfaatkan TIK nih untuk pembelajaran. Nah, yang jelas saya ingin membuat sebuah terobosan nih Pak Yahya, bahwasanya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, saya menyadari bahwasanya saat ini dalam pemanfaatan media pembelajaran itu saya masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Terbatasnya bagaimana? Jadi ketika ingin mengajarkan sesuatu harus mencari dulu kemana. Nah, kenapa saya tidak membuat sendiri seperti itu? Jadi itu sih yang mendasari pemikiran saya bahwa ya udah kita ciptakan sendiri aja. Supaya apa? Supaya itu bisa nantinya akan terus melekat, bisa dimanfaatkan terus gitu Pak Yahya. Dan yang terakhir adalah saya ingin dengan pemanfaatan TIK bagi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus ini memberikan pengalaman belajar Pak Yahya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru punya kewajiban untuk menyiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi yang ada. Nah, dengan itu saya ingin sekali bagaimana memanfaatkan teknologi yang dikembangkan ini untuk membekali peserta didik terhadap kemajuan teknologi yang ada, dan juga memberikan bantuan mereka untuk memahami materi lebih mendalam. Saya lanjut. Nah, ini Pak Yahya, sebelum saya masuk ke inovasi, nah tentunya saya pun juga dengan siswa-siswa memanfaatkan portal rumah belajar untuk mengakses segala macam informasi berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini sangat membantu sekali nih Pak Yahya, waktu pada saat pandemi nih. Ini pandemi kan susah sekali bagaimana pada awal-awal sebelum mulai mengembangkan media, sebelum mulai membuat bahan ajar sendiri. Jadi saya memanfaatkan portal rumah belajar ini untuk mencari bahan ajar nih Pak Yahya. Karena Ibu temukan di fitur yang mana ini? Yang Ibu temukan sekarang? Nah, saya memanfaatkan fitur sumber belajar Pak Yahya yang merupakan manajemen pembelajaran yang dijadikan sebagai alat bantu untuk pendukung guru dalam proses pembelajaran. Ini sebagai contoh, saya memanfaatkan fitur audio visual
yang mana Iya. berisi rekaman video, lalu rekaman seperti bercerita gitu di dalam sumber belajar itu menceritakan, kebetulan ini materinya tentang bangun ruang, jadi dilengkapi dengan suara, dilengkapi dengan gambar, dan itu dilengkapi dengan sebuah cerita yang bisa dipahami oleh anak-anak berkebutuhan khusus untuk memahami materi khususnya bangun ruang seperti itu. Dan ini terlihat ya Pak Yaya, jadi mereka sudah terbiasa memanfaatkan teknologi sebenarnya. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop. Jadi atas dasar inilah lalu saya berpikir, loh kenapa tidak kita memanfaatkan TIK untuk pembelajaran, sementara anak-anak pun sudah terbiasa menggunakan perangkat seperti itu. Jadi walaupun mereka berkebutuhan khusus Bu ya. Betul Pak. Jadi jangan kita selalu berpikir bahwa kita selalu memandang hambatannya saja, tapi sebenarnya mereka punya potensi yang bisa digali dan dikembangkan seperti itu Pak. Tinggal bagaimana saya atau kita semua sebagai guru memberikan mengakomodir dalam bentuk modifikasi atau adaptasi atau penyesuaian. Nah, ini saya kembali lagi Pak Yahya, di dalam fitur sumber belajar ini kan tersedia bahan-bahan belajar. Nah, jadi di dalam fitur sumber belajar ini siswa-siswa dapat belajar itu lebih lama Pak. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun, ini karena masa pandemi jelas, mereka bisa belajar dan bisa mengakses itu kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Iya, ya, sesuai Pak, dengan slogan rumah belajar, betul sekali. Sesuai Pak. Jadi ini justru apa ya Pak ya, dengan memanfaatkan fitur sumber belajar ini dan portal rumah belajar, ini mendekatkan bonding antara orang tua dan anak Pak, mendampingi anaknya belajar sambil melihat itu. Ya, begitu Pak. Ini jadi sedikit gambaran saya bahwa anak-anak pun sudah saya biasakan untuk mengakses portal rumah belajar dan melihat salah satu, misalnya ini contohnya saya gambarkan adalah salah satu yang mereka akses pada waktu itu, ya ini tentang apa itu yang mereka akses yang ini itu tentang materi tentang bangun ruang tadi ya. Ya, bangun ruang. Tadi. Ya, mungkin kalau rekan-rekan guru ingin melihat video yang sama, Bapak Ibu bisa mencari di konten itu yang ada tanda love itu ya Pak ya. Pencarian itu bisa diketikkan, judulnya adalah segitiga jari. Nah, Bapak Ibu langsung akan menuju pada video yang peserta didik saya tonton pada saat di rumah ini. Jadi benar-benar saya memanfaatkan rumah belajar seperti itu Pak. Nah, iya. Nah, ini Pak Yahya. Ini yang dari tadi kita sering ceritakan ya, bagaimana saya mengembangkan inovasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan hambatan pendengaran. Jadi ini adalah sebuah itu tombolnya yang mengganggu bisa disembunyikan dulu Bu. Oh, ada tombol yang mengganggu di PowerPoint itu, tekan sembunyikan ya supaya ya supaya lebih terbaca. Oh, mohon maaf. Oke, ya. Jadi ini adalah aplikasi Gembira, Pak. Gembira itu merupakan ragam bunyi dan suara. Ragam bunyi dan suara disingkat Gembira tadi ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi ini buat apa Bu Ade? Untuk mengajarkan apa? Oke, baik. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa saya mengajar siswa-siswa dengan hambatan pendengaran. Kelas berapa ya Bu Ade? Nah, kebetulan saya mengajar siswa-siswa dengan hambatan pendengaran kelas 1 SDLB, Pak. Jadi masih tingkat dasar. Nah, aplikasi Gembira ini saya gunakan pada pembelajaran PKPBI. Apalagi itu Bu Ade, PKPBI. Apa itu Bu? Itu apa itu? Jadi kalau siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau yang bersekolah di sekolah inklusif pasti diberikan sebuah program kebutuhan khusus Pak. Jadi program kebutuhan khusus itu adalah mengoptimalkan potensi yang ada dari peserta didik. Contohnya kalau saya ini siswa tunarungu, yakni mengoptimalkan kepekaan sisa pendengaran dan bagaimana menangkap vibrasi, begitu Pak. Jadi tetap siswa-siswa dengan hambatan pendengaran ini walaupun memiliki hambatan pendengaran, tapi masih ada hal yang bisa digali lagi. Kebanyakan dari anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu, masih memiliki sisa potensi pendengaran. Nah, ini Pak yang pengen saya gali lagi dari anak-anak. Jadi bagaimana melatih anak tersebut untuk peka terhadap suara. Nah, ini sejalan Pak dengan kompetensi yang ingin dicapai, bahwasanya
anak mampu beradaptasi dengan bunyi atau suara yang ada di sekitar mereka, yakni bunyi atau suara latar belakang seperti itu. Saya jadi berpikir, oh bagaimana kalau kita mengumpulkan bunyi-bunyi dan suara yang ada di lingkungan sekitar dalam satu wadah, dalam satu sumber bunyi, lalu kita latihkan ke anak-anak. Oh ini, nah itu Pak awalnya yang menjadi ide dari saya untuk ayo kita kembangkan. Nah kebetulan aplikasi ini mulai saya terapkan juga pada saat pandemi nih Pak. Jadi karena PR saya itu ketika mengajarkan program kebutuhan khusus itu kan biasanya di sekolah Pak, harus dengan gurunya. Nah, saya berpikir kalau di rumah bagaimana ya, sementara posisi keadaannya sedang begini ya Pak ya, keselamatan adalah nomor 1. Jadi bagaimana anak-anak di rumah tetap belajar mengoptimalkan potensi sisa pendengaran mereka dan kepekaan dalam menangkap getaran dari suara-suara yang diperdengarkan. Jadilah Pak aplikasi ini, aplikasi Gembira ini seperti itu. Iya. Ya, nanti didemokan kan Bu Ade aplikasinya boleh. ya? Kalau boleh nggak Pak saya share sekarang bagaimana pelaksanaannya ini? Atau saya boleh ya, dulu? Selesaikan paparannya dulu, baru nanti kita ada segmen kedua, segmen mendemonstrasikan aplikasinya, begitu ya? Ya, siap. mungkin habiskan dulu. Jadi nanti saya akan tayangkan video bagaimana sih aplikasi Gembira ini bisa untuk melatih kepekaan sisa pendengaran, sisa potensi pendengaran dan vibrasi untuk siswa-siswa tunarungu. Bagaimana sih implementasinya, nanti akan saya berikan tayangan singkat. Ya. Jadi aplikasi Gembira ini berisi rekaman suara-suara. Nah, saya merangkum dari berbagai bunyi, berbagai sumber bunyi. Contoh bunyi alam. Alam itu kan punya bunyi apa ya? Bahkan angin pun ada bunyinya. Angin pun ada bunyinya. Hujan pun ada bunyinya. Lalu suara ombak pun ada bunyinya. Nah, ini Pak yang ingin sekali saya ajarkan ke anak-anak. Ketika tanpa aplikasi, ketika tanpa alat bantu, akan sangat kesulitan bagi saya seorang guru untuk mengenalkan anak-anak tentang suara latar belakang tersebut. Nah, inilah salah satu motivasi saya ingin mengumpulkan suara-suara itu Pak. Jadi anak-anak bisa belajar dengan mudah seperti itu. Jadi dengan saya susun aplikasi Gembira ini. Nah, jadi gambaran tentang aplikasi Gembira ini, di dalam aplikasi Gembira ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah tampilan awalnya Pak. Jadi tampilan awalnya ya berupa gambar logo, lalu dibarengi dengan definisi apa sih itu bunyi. Nah, lalu lalu di bagian bawahnya itu juga dijelaskan tentang sumber bunyi itu apa saja. Dan yang terakhir adalah dilengkapi latihan soal. Lalu bisa dilihat juga di tampilan kontennya itu tadi saya sampaikan. Saya merangkum dari berbagai macam bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, saya mencontohkan bunyi dari alam. Contohnya adalah hujan. Nah, pada tampilan hujan, maka saya memberikan ilustrasi gambaran hujan dan disertai dengan rekaman suara hujan. Nah, ini dicobakan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak tunarungu. Nah, ini mereka jadi bisa merasakan Pak, walaupun tidak mendengar secara utuh, tapi mereka bisa merasakan adanya getaran suara yang masuk ke dalam indera pendengaran mereka. Jadi ketika diperdengarkan, mereka merasakan, oh ya ada suara yang masuk. Nah nanti untuk visualisasinya nanti saya akan lihatkan videonya. Jadi bagaimana aplikasi ini membantu teman-teman tunarungu khususnya pada jenjang awal, jenjang SD kelas 1 tentang bagaimana mereka mendeteksi bunyi Pak. Mendeteksi bunyi-bunyian yang ada di sekitar mereka. Lalu saya tambahi lagi nih dengan tampilan latihan soal. Kenapa harus ada latihan soal? Ini sebagai bentuk dari variasi di dalam aplikasi Pak. Jadi untuk anak-anak bisa senantiasa berlatih. Jadi akan menyenangkan ketika berlatih soal itu ada gambarnya, ada suaranya. Betul jadi sekali. lebih menyenangkan aja Pak, lebih interaktif aja anak-anak. Dan ini bisa diakses kapan saja karena sudah terinstall di HP mereka seperti itu. Iya, lalu nah ini Pak implementasinya. Jadi sebelum ini dicobakan untuk pembelajaran di rumah, sebelum masa-masa awal pandemi itu masih ada ya Pak ya kesempatan masuk sekolah sebentar saja. Nah setelah itu pandemi mulai. Nah
itu di awal di detik-detik terakhir itu masih ada siswa yang masuk, saya uji cobakan ini alat. Jadi saya ingin melihat sejauh mana anak-anak bisa merespon dengan bunyi-bunyian yang diperdengarkan dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kebetulan responsif Pak dengan Android, bisa diinstal di laptop, bisa diinstal di HP. Jadi bisa lebih fleksibel dalam penggunaannya seperti itu. Nah, jadi sebelum diuji cobakan, saya mengajarkan anak-anak untuk orientasi nih penggunaan media pembelajaran ini untuk latihan kepekaan dan deteksi bunyi dan suara. Nah, ketika sudah di rumah, pemanfaatan aplikasi Gembira ini menjadi bisa lebih maksimal karena benar-benar memberikan variasi belajar anak-anak di rumah. Jadi tidak hanya belajar akademik, namun juga mereka bisa belajar tentang kemandirian, dan yang utama yang tujuan saya dalam pengembangan aplikasi Gembira ini adalah bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus mampu tetap belajar program kebutuhan khusus atau program kompensatoris yang memang harus mereka pelajari nih untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Begitu, Pak. Iya. Okay. Nah, ini Pak, jadi apa yang saya lakukan ini alhamdulillah sudah saya share di beberapa di beberapa media. Ini satu-satunya yang pernah dikulas oleh salah satu media tentang penggunaan aplikasi Gembira untuk melatih pendengaran. Nah, ini merupakan gimana ada Kaltim Pos atau apa? Di koran digital Tribun Kaltim Pak, ini linknya ada di Kaltim. Ya betul, itu bisa dicek, dan teman-teman pendidik atau siapapun juga bisa mengakses tentang aplikasi Gembira ini dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di portal Guru Berbagi, Pak. Sudah ada. Ya betul. Ya, ini juga sudah saya apa yang saya lakukan ini harapannya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain, juga bisa memberikan gambaran tentang inovasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ya begitu, Pak. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwasanya inovasi ini tidak akan berhenti sampai di sini, Pak. Tapi inovasi ini harapannya harus terus berjalan. Variasi media belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu harus selalu diperbanyak, karena anak-anak berkebutuhan khusus juga butuh media-media pembelajaran yang mana mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Jadi lebih membuat mereka untuk termotivasi dalam belajar, membuat mereka senang dalam belajar. Nah, itu kan intinya adalah bagaimana anak terlayani dengan baik ya, Pak ya. Dan dengan pemanfaatan aplikasi Gembira ini, saya merasa ini sebagai variasi dalam penggunaan media dalam pembelajaran PKPBI yang selama ini hanya diajarkan di sekolah, lalu ya hanya sebatas dikenal-kenalkan itu saja. Tapi harapannya dengan aplikasi Gembira yang merangkum berbagai bunyi dan suara yang ada di lingkungan sekitar anak-anak, mampu memberikan ya variasi berbeda, Pak, dalam belajar program khusus ini, seperti itu. Dan yang kedua, pemanfaatan TIK ini benar-benar menjadi suatu hal yang mempermudah dalam proses pembelajaran. Bagaimana menyederhanakan yang selama ini rumit menjadi lebih sederhana, merangkumnya dalam suatu aplikasi yang itu sederhana sekali, bisa dibawa kemana-mana, belajarnya juga bisa kapan saja dan di mana saja gitu, Pak, seperti semboyannya rumah belajar tadi ya, Pak ya. Betul sekali ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, dengan aplikasi Gembira ini meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, karena pada intinya kunci dari suksesnya pembelajaran antara guru dan siswa sama-sama terkoneksi, seperti itu, Pak. Siswanya semangat, gurunya semangat, jadi semuanya sama-sama semangat. Sama-sama semangat dan tetap semangat belajar di rumah belajar, Pak. Gitu ya. Betul. Iya. Oke, ada lanjut, silakan. Ada lagi? Iya. Ini saya boleh ya, Pak ya, menampilkan sedikit tentang penggunaan aplikasi Gembira dalam proses pembelajaran. Penggunaan dan demonya ya. Ya, demo. Jadi penjelasan konsep dan paparannya udah selesai nih? Udah selesai, Pak. Baik, sebelum masuk ke sesi demo penggunaan dan seperti apa sih aplikasi Gembira yang Ibu ciptakan ya, kita coba simak pesan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berikut ini. Rumah belajar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, para siswa, dan orang tua murid yang saya hormati. Saya Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan beberapa informasi bahwa Kementerian Pendidikan saat ini memiliki portal Rumah Belajar, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses untuk mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula siswa. Siswa pun juga bisa mengakses untuk kegiatan belajar mengajar. Mari kita manfaatkan ini dan mohon dukungan orang tua murid sehingga anak-anak ke depan yang kita akan munculkan, yang akan kita kembangkan, digitalisasi pendidikan di Kalimantan Timur akan segera terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa masih bersama di program podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar. Pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan silakan mengetikkan di live chat, dan yang ingin bertanya langsung melalui voice atau suara bisa menelpon di WA yang tertera di running text. Kita masih bersama Ibu Ade yang hari ini membahas aplikasi yang khusus untuk anak berkebutuhan yang spesial atau ABK, anak berkebutuhan khusus, yaitu aplikasinya Gembira ya. Yang mudah-mudahan anaknya juga gembira ini dengan aplikasi Gembira. Kita penasaran ya. Tadi sudah dipaparkan konsep dari aplikasi tersebut. Nah, kita ingin melihat demo dan penerapan dari aplikasi tersebut, Bu Ade. Silakan Ibu. Siap Pak. Mohon izin ya Pak ya menyampaikan video ini. Oke. Ya. Ini video saya rangkum selama proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Gembira yang sudah dilakukan baik orientasi di waktu saat masih sebelum pandemi dan setelah pembelajaran di setelah pembelajaran di rumah. Nah, ini untuk mendukung pembelajaran BKPBI, materi deteksi bunyi dan bunyi latar belakang. Ini tampilannya. Lalu ini kegiatannya. Ya, ini adalah aplikasinya. Aplikasi yang dikembangkan media belajar merangkum bunyi-bunyian. Nah, ini adalah sumber bunyinya. Ya, jadi merangkum gambar-gambar. Nah, merangkum suara. Nah, ini anak ketika diperdengarkan seperti itu, anak-anak dengan hambatan pendengaran, mereka merespon, ada apa tidak nih ketika diperdengarkan. Nah, responnya bisa terlihat secara spontan. Ya, dengan isyarat mereka memunculkan respon tersebut. Nah, ya ini pada saat pembelajaran di rumah dengan orang tua. Ini Pak teknisnya. Nah, jadi tanpa dilihat anak, anak merespon nih, ada diperdengarkan suara apa tidak, lalu anak menunjuk. Kalau dia bisa merespon, ya kira-kira ditunjuk yang mana, sesuai begitu. Jadi lebih ke game sederhana yang dirangkum jadi proses pembelajaran gitu, Pak. Nah, ini seperti diperdengarkan, ditanya orang tuanya, mendengar apa tidak, ada respon, ada mendengar suara tidak, ada, dia menganggukkan kepalanya. Ya, kalau dia bisa merasakan perbedaan dari setiap bunyi suara itu, dia akan berisyarat seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak monoton hanya berupa suara, tapi juga ada gambar bergerak seperti itu, jadi menyenangkan. Jadi aplikasi ini basisnya adalah APK, Bu? APK, Pak, betul. Bahasa Android ya? Iya, betul. Basisnya Android, ya. Android, menggunakan bahasa HTML seperti itu, Pak. Dan ini sudah dipublish ke Google Play Store atau? Nah, karena saya juga masih belum memahami Pak ya bagaimana mempublishnya, mungkin berproses ya Pak ya, karena ini juga masih hitungannya masih baru, mungkin kedepannya akan saya pikirkan bagaimana untuk mempublish itu supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi saat ini apabila
ada rekan yang ingin mencoba menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu proses belajar, atau tidak hanya teman-teman pendidik Pak, tapi juga saya kebetulan punya rekan-rekan atau memang orang tua yang ingin sekali anaknya belajar tentang mengenal bunyi-bunyian, bisa. Saya ya saat ini hanya saya bagi link Google Drive, lalu silakan diinstal sendiri seperti itu Pak. Baru sebatas itu, dan belum saya publish ke Google Store begitu. Google Play, Google Play. Ya di Play Store. Kemudian mungkin pemirsa juga penasaran, Ibu membuat aplikasinya menggunakan platform apa ini? Ini menggunakan app hybrid Pak, dengan bahasa HTML, CSS dan JSS dan framework 7 menggunakan SDK Android seperti itu. Nah, biasanya di dalam program-program tertentu itu kan ada pilihan publish-nya, apakah nanti output-nya APK untuk di Android atau juga HTML yang bisa di browser. Ini bisa mungkin di browser juga? Di browser bisa Pak, bisa. Jadi sekedar ini kan kebetulan ini kalau saya anggap memang masih sangat sederhana ya Pak ya, karena baru merangkum bunyi-bunyian seperti itu. Jadi ketika memang siswa juga terkendala untuk install di dalam HP, saya berikan juga mereka bisa akses lewat browser begitu. Ada sudah prototipe yang bisa diakses lewat browser di laptop? Ada Pak, ada. Masih ada. Ini kebetulan kemarin saya juga cobakan ke siswa yang menggunakan bisa di browsing lewat browser seperti itu. Ada di laptop Ibu sekarang yang lewat browser? Kebetulan nggak ada Pak, karena saya kebanyakan menggunakan pemberian Google Drive itu install seperti itu aja, karena kan harapannya itu terinstall di dalam HP gitu memang pada awalnya. Source-nya berapa mega ini Bu? Kalau misalnya harus diinstal ini berapa mega di HP? Ini karena saya menggunakan yang aplikasi standar sih Pak, jadi untuk yang standar aja masih bisa diinstal seperti itu. Space ruangannya nggak terlalu gede ya, artinya nggak terlalu besar Pak. Ya, masih bisa ya. Jadi sepertinya kompatibel ya. Iya, jadi karena memang ya penyusunannya juga bukan yang expert sekali ya Pak ya. Ya bukan yang expert sekali. Jadi ini masih sebatas pada aplikasi sederhana yang dikembangkan dengan mengumpulkan suara-suara yang ada disertai dengan gambar seperti itu Pak. Ya. Oke, pemirsa yang ingin bertanya secara live bisa menuliskan di live chat seperti ini atau via suara di nomor WA tertera di running text, dan ini sudah ada pemberi semangat ini dari Ibu Arum Nugroho. Semangat guys Bu Ade katanya dari Ibu Arum Nugroho. Ya, yang lain boleh silakan menuliskan sesuatu di live chat, boleh bertanya, boleh memberikan komentar atau semangat. Silakan untuk menggali lebih lanjut terkait inovasi yang Bu Ade buat ini, yaitu aplikasi Gembira untuk anak kebutuhan khususnya tunarungu. Mungkin Bu Ade aplikasi ini diterapkan di anak yang normal? Bisa atau mungkin Pak. ada bagian-bagian di bagian untuk apa, misalnya listening bahasa Inggris atau apa biasanya lebih pas ini? Oke, jadi sebenarnya aplikasi ini tidak hanya terbatas untuk anak-anak tunarungu, Pak. Bahkan diterapkan untuk anak-anak reguler pada umumnya, pada materi pengenalan bunyi-bunyi yang ada lingkungan di sekitar, ini sangat bisa. Karena di dalam aplikasi ini kan merangkum berbagai sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar, seperti bunyi alam, bunyi suara manusia, lalu bunyi benda-benda, dan bunyi-bunyi apapun yang itu terangkum dalam suatu media ini, Pak. Jadi anak-anak, baik itu anak-anak reguler pada umumnya atau anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan anak-anak yang bukan tunarungu pun bisa memanfaatkan aplikasi ini, dan tentunya disesuaikan dengan materi belajarnya akan belajar apa. Seperti itu. Karena kalau di saya memanfaatkan aplikasi ini untuk deteksi bunyi dan suara pada program khusus, program kebutuhan khusus seperti itu. Untuk di program anak berkebutuhan khusus, kalau misalnya ini kebutuhan khususnya bukan tunarungu katanya ya, mungkin panca inderanya atau yang lain itu ya, visualnya itu gimana? Apakah perlu ada perubahan-perubahan
Jadi begini Pak, aplikasinya? ya, untuk program kebutuhan khusus bagi setiap anak berkebutuhan khusus itu kan berbeda-beda Pak. Sebenarnya esensi dari program kebutuhan khusus bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya untuk meminimalisir hambatan yang ada dan mengoptimalkan pada kemampuan yang masih dimiliki oleh peserta didik. Misalnya untuk teman-teman yang tunanetra Pak, karena terbatas penglihatannya, maka kita manfaatkan untuk penguatan indera yang lain. Nah, ini sebenarnya juga bisa masuk Pak, yakni indera taktilnya, indera pendengarannya, dan beberapa indera yang lainnya untuk membantu indera penglihatannya yang terhambat seperti itu. Dan begitu juga untuk kebutuhan khusus yang lainnya, untuk kekhususan yang lainnya seperti itu. Anak-anak tunagrahita atau anak-anak yang mengalami hambatan pada intelektual juga bisa diberikan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini, mungkin untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan mengenalkan sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi sebenarnya dengan memanfaatkan aplikasi ini terbuka siapa saja Pak bisa belajar. Namun untuk saya yang kebetulan mengajar siswa-siswa dengan hambatan pendengaran, aplikasi ini saya manfaatkan nih Pak untuk melatih siswa-siswa tunarungu mengoptimalkan kepekaan sisa pendengaran dan kepekaan vibrasi pada diri mereka. Begitu Pak. Dari siswa yang berkebutuhan tersebut, apakah mereka ada harapan untuk lebih meningkatkan kapasitas pendengarannya, mungkin dengan training tadi, atau bagaimana? Ya, jadi kan setiap anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti punya potensi yang masih bisa dikembangkan ya Pak ya. Begitu halnya dengan anak-anak dengan hambatan pendengaran. Mereka masih memiliki kemampuan berhubungan dengan sisa pendengaran. Walaupun sedikit itu tetap bisa kita maksimalkan. Nah, kenapa harus dimaksimalkan? Nah, tentunya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dan mengenalkan bahwasanya di lingkungan sekitar mereka itu tidak sepi, Pak. Jadi walaupun memiliki hambatan pendengaran, tapi mereka harus diberikan pemahaman, diberikan keyakinan bahwa diberikan latihan bahwasanya di sekitar mereka ada banyak sekali bunyi-bunyian yang ada di sekitar mereka seperti itu. Ya, nah ini Bu Ade ada pertanyaan dari Bu Arum nih. Ya. Bu Ade, untuk aplikasi Gembira itu apakah isi materinya juga bisa dikembangkan ke materi Proksus yang lain? Nah, sebelum Ibu Ade jawab, kita coba tengok pesan. Belajar asyik bersama Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua masyarakat Kota Pontang, ayo gunakan aplikasi Rumah Belajar dari Kemendikbud. Belajar menjadi lebih asik dan menyenangkan, bisa diakses dengan gratis. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, pemirsa, masih di podcast Obrolan Pintar bersama Duta Rumah Belajar dengan narasumber kita Ibu Ade Putri, seorang pendidik dari sekolah luar biasa di Balikpapan. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Ibu Arum tadi ya, saya bacakan ulang. Bu Ade, untuk aplikasi Gembira itu apakah isi materinya juga bisa dikembangkan ke materi Proksus yang lain? Dan lanjutannya, dan mungkin tidak guru SLB atau GPK bisa mendesain kegiatan Proksus dengan aplikasi tersebut. Monggo Ibu. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Yahya, bahwasanya setiap anak berkebutuhan khusus memiliki itu yang disampaikan baru Proksus, kepanjangan dari program kebutuhan khusus. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya di aplikasi Gembira, karena kita mengajarkan tentang deteksi bunyi dan suara dengan mengenalkan berbagai macam sumber bunyi. Nah, apakah bisa diterapkan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya? Nah, saya
tadi mencontohkan untuk siswa-siswa dengan hambatan penglihatan. Karena secara indera penglihatannya memiliki hambatan, nah maka kita memfokuskan pada penguatan indera-indera yang lain seperti indera pendengaran dan indera perasa seperti itu. Nah, jelas dengan pemanfaatan aplikasi Gembira ini bisa memungkinkan untuk teman-teman yang tunanetra untuk mengenal bahwasanya hujan itu memiliki suara yang seperti ini. Jadi untuk menambah pengalaman mereka terkait mendengar. Kalau teman-teman tunanetra untuk masalah penglihatan memang terhambat, tapi pendengarannya sangat bagus sekali. Nah, kembali lagi ke anak tunarungu, walaupun indera penglihatan memiliki hambatan, tapi masih bisa dimaksimalkan untuk mendengar, masih dimaksimalkan untuk diberikan latihan untuk mengasah kepekaan sisa pendengaran dan bagaimana menangkap getaran-getaran yang masuk baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang diperdengarkan secara langsung ataupun tidak langsung kepada siswa-siswa tersebut, Pak. Begitu. Dan kalau tadi ditanyakan bahwasanya mungkinkah guru SLB bisa mendesain kegiatan Proksus dengan aplikasi tersebut? Saya pikir sangat bisa. Tidak hanya terbatas pada aplikasi Gembira, tapi harapannya untuk semua program-program khusus, program kebutuhan khusus bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus bisa dikembangkan sebuah aplikasi yang merangkum setiap latihan untuk pengembangan optimalisasi kemampuan peserta didik. Misalnya contoh untuk anak-anak yang memiliki hambatan secara intelektual, bisa dirancang sebuah entah permainan, entah games, entah aplikasi untuk merangkum model-model latihan bina diri. Untuk bina diri itu yang berhubungan dengan bagaimana misal anak-anak itu beradaptasi atau menyelesaikan aktivitas yang berhubungan dengan diri mereka sendiri untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kemandirian. Begitu sih Pak. Jadi terbuka bahwasanya tidak hanya aplikasi Gembira, bahkan pengembangan itu bisa untuk mengakomodir program kebutuhan khusus yang ada di sekolah luar biasa atau sekolah inklusi. Seperti itu Pak. Ya, demikian Bu Arum Nugraha ya, semoga penjelasannya bisa dimengerti dan dipahami atas pertanyaan Ibu Arum Nugraha tadi. Dan kita masih menunggu pertanyaan dan tanggapan dari pemirsa di channel YouTube. Jika ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, silakan dengan menuliskan di live chat atau di nomor WA yang tertera di running text melalui suara. Kembali saya bertanya lagi Bu Ade, ya, Pak. Terkait dengan tadi konten yang ada di rumah belajar ya, barangkali ya, untuk sasaran untuk SLB ini kan kurang daripada untuk kelompok-kelompok jenjang yang lain. Nah, mungkin enggak dari aplikasi yang Ibu buat ini menjadi bagian konten untuk memenuhi kebutuhan di rumah belajar. Saya rasa mungkin sangat memungkinkan ya Pak ya, apabila diberikan kesempatan untuk bisa masuk menjadi konten sebagai konten multimedia mungkin ya Pak ya, konten multimedia yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, yang terkhusus untuk bagaimana mengajarkan materi program kebutuhan khusus pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama pada materi deteksi suara. Nah, harapannya dengan aplikasi Gembira ini mampu memperkaya Pak ya, memperkaya jenis media pembelajaran yang bersifat multimedia interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Saya melihat bahwasanya kemarin pada saat banyak mengakses portal rumah belajar dengan memanfaatkan fitur sumber belajar, saya masih dengan siswa-siswa banyak memanfaatkan di bagian konten audio dan video Pak, karena itu sangat membantu sekali. Jadi ada berisyarat dan ada visualisasi berupa cerita dan itu mudah sekali untuk dipahami. Jadi dan itu juga bisa diakses kapan saja. Jadi ketika di rumah sambil senggang mereka bisa menonton video itu berulang-ulang. Jadi sangat menyenangkan sih Pak sebenarnya dengan membuka portal rumah belajar. Ya harapannya nanti kan isinya bisa semakin berkembang ya Pak ya, jadi variasi belajarnya bisa semakin lebih banyak lagi. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali. Berarti mungkin
apa itu kemasannya mungkin bisa nanti bisa disesuaikan ya dari Bisa, yang Pak. APK menjadi yang HTML. Multimedia. Kalau kalau di Pusdatin atau Pustekom sendiri memang ada konten-konten khusus, yaitu di mobile edukasi ya, mobile edukasi di portal yang sedikit agak terpisah dari rumah belajar, tapi masih produk dari bagian dari Rumah belajar ya, rumah Pak. belajar di mobile edukasi, yaitu spesial konten-konten yang berbasis APK. Ibu pernah barangkali bisa mengisi konten di sana? Oh, Mobile baik Pak. edukasi. Sebenarnya kemarin ada ya Pak ya kegiatan membatik ya Pak ya. Pada waktu itu saya pernah melihat. Betul. Ya. Membuat Gana Ajar berbasis ikat. Ya, salah satu kontennya boleh APK. Betul. Nah, pada waktu itu ingin sekali ini, tapi saya merasa belum terlalu siap Pak, karena belum matang dan belum pernah, maksudnya percobaannya tuh belum terlalu matang seperti itu, jadi saya belum. Nah, mungkin harapannya ya Pak ya, kalau misalnya bisa seperti itu. Ya, jadi banyak sekali fitur-fitur di rumah belajar, termasuk di situ nanti ada karya guru, karya komunitas yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi konten pembelajaran bagi guru-guru di Indonesia, khususnya yang bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK tadi. Dan pemirsa, kita masih menunggu tanggapan atau pertanyaan dan masukan pemirsa lewat live YouTube maupun secara langsung via suara di Running Tech. Nah, kita akan coba gali lagi pengalaman-pengalaman Bu Ade ini. Saya lihat tadi di profilnya Bu Ade punya pengalaman-pengalaman yang barangkali bisa menjadi inspirasi lagi untuk dari sisi yang lain, yaitu kunjungan ke Korea dan Malaysia ya. Saya ingin berbagi, minta oleh-olehnya dari kunjungannya Bu Ade ke sana setelah yang satu ini. Saya Dr. Andes Ahmad Soeharto, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang. Kementerian Pendidikan mempunyai satu aplikasi yang menarik, yaitu aplikasi Rumah Belajar. Anda bisa melihat, bisa membuka, dan mempelajari apa saja yang ada terkait dengan pembelajaran. Aplikasi ini bersifat gratis. Kapan saja, di mana saja, Anda bisa membuka. Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik pemirsa, kita masih di podcast obrolan pintar bersama kita Rumah Belajar, dan tamu kita saat ini yaitu seorang sahabat Rumah Belajar 2020, Ibu Ade Putri, pengajar di SLB Negeri Balikpapan. Nah, di profil Ibu di situ disebutkan bahwa Ibu pernah mengikuti short course atau kursus singkat bidang maternal reflective method di Seoul National University of Education Korea ini. Nah, bisa diceritakan ini Bu dalam rangka apa dan apa hal-hal yang baru yang bisa diterapkan di sini, Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi pada saat kegiatan short course di Korea tahun 2019 itu merupakan salah satu program dari pemerintah, yakni pelatihan guru ke luar negeri, dan alhamdulillah saya memperoleh kesempatan tersebut Pak, bersama dengan 8 guru SLB se-Indonesia dan 2 Widya Iswara dari P4TK TKPLB. Nah, di Korea Selatan apa yang saya pelajari? Nah, kami belajar banyak tentang bagaimana pengembangan komunikasi bagi siswa-siswi tunarungu dengan menggunakan metode maternal reflektif. Jadi MRM ini sudah banyak sebenarnya dikembangkan di Indonesia. Banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan siswa tunarungu mengembangkan dengan menggunakan metode maternal reflektif ini. Metode maternal reflektif ini sebenarnya
merupakan metode yang bagaimana mengajak siswa-siswa tunarungu untuk lebih mengoptimalkan kepada kemampuan berbicara. Jadi mengoptimalkan kemampuan berbicara dengan senantiasa diajak bercakap-cakap. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi dengan pembiasaan, salah satunya anak-anak tetap dibiasakan untuk mengoptimalkan kemampuan berbicara mereka, menggunakan kemampuan mereka berbicara secara lisan seperti itu. Karena anak-anak tunarungu juga masih punya kemampuan, Pak, untuk berbicara secara lisan. Jadi bagaimana mereka mengucapkan sesuatu kata, bagaimana mereka merangkai sebuah kata menjadi sebuah kalimat. Nah, seperti itu, Pak. Lebih ke metodenya. Lalu di tahun 2020 baru saja kemarin saya dapat kesempatan lagi untuk belajar di Malaka atau Malaysia tentang bagaimana membekali anak-anak berkebutuhan khusus tentang pendidikan seksualitas. Karena hal ini menjadi penting untuk membekali anak-anak berkebutuhan khusus siap menuju masa pubertas mereka. Jadi mempersiapkan pubertas mereka dengan lebih baik, lebih siap, sehingga pada nantinya mereka menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan terhindar dari segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang tidak menyenangkan berhubungan dengan kekerasan seksual. Nah, seperti itu, Pak, oleh-olehnya. Jadi sebenarnya, Pak, apa yang saya pelajari kemarin juga sudah banyak saya publish di baik media massa, cetak, ataupun media massa online. Nah, mungkin rekan-rekan sahabat Rumah Belajar juga bisa mengakses. Saya memiliki wadah untuk menulis di Kompasiana, kompasiana.com. Nah, itu bisa beberapa artikel saya terkait kunjungan ke Korea dan ke Malaysia, banyak saya ceritakan di dalam sana. Seperti itu, Pak. Ya. Di dalam pendidikan khususnya yang tunarungu, saya sering melihat apa itu bahasa-bahasa yang khusus dengan gerakan-gerakan begini, itu apa itu namanya, Bu? Bagaimana bisa mempelajari itu? Bisa mungkin dijelaskan ke pemirsa. Iya, itu adalah bahasa isyarat ya, Pak, ya. Jadi itu merupakan sebuah komunikasi, komunikasi bagi anak-anak tunarungu untuk dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya atau dengan saya selaku guru atau dengan orang yang lain seperti itu. Jadi ini sejalan, Pak, dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di sekolah. Jadi saya menggunakan metode komunikasi total. Jadi menggunakan bahasa isyarat dan komunikasi juga secara lisan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya sederhananya, misalnya saya mengenalkan nama saya Ade ya, seperti itu. Jadi berisyarat. Gitu, Pak. Ya, itu kalau ada berapa huruf, apa istilahnya, huruf atau kata, Bu, setiap simbol itu? Apakah ABC sampai Z itu ada kodenya? Ya, jadi isyarat itu ada huruf, lalu ada kata, itu punya isyaratnya masing-masing, Pak, seperti itu. Jadi setiap kata, setiap huruf A sampai Z, setiap angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 atau berapapun itu menggunakan bahasa isyarat, ada isyaratnya. Jadi isyarat yang dikembangkan di Indonesia itu saat ini banyak teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli menggunakan SIBI dan Bisindo. SIBI adalah sistem isyarat bahasa Indonesia dan Bisindo adalah bahasa Indonesia. Semuanya itu merupakan bagian dari keragaman isyarat yang berkembang di Indonesia. Jadi tinggal memilih teman-teman tuli, teman-teman tunarungu mau berisyarat dengan menggunakan model yang seperti apa. Tapi pada dasarnya sama. Karena bahasa isyarat itu kan berkembang dari bahasa ibu ya, Pak, ya. Ketika dulu waktu kecil belum bisa berbicara jelas, ya kita berisyarat, makan, minum, mandi, seperti itu. Jadi berkembang seperti itu. Jadi isyarat ada huruf, ada kata, ada nggak kalimat yang disimpulkan satu isyarat, Bu? Ada juga ya? Nah, kalau di dalam Bisindo itu mungkin lebih sederhana, Pak. Jadi ketika Bapak mempunyai kalimat, saya membaca koran, Bapak cukup seperti ini, ya artinya Bapak membaca koran, seperti itu. Kalau SIBI lebih diartikan, betul, kalau SIBI kita mengajarkannya itu adalah susunan kata, bahwa kata itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek, seperti itu. Namun ada juga yang isyarat menjadikan satu. Dan bahasa itu standar internasional ada, Bu, ya? Standar internasional bahasa isyarat itu? Ada, Pak. Ada. Itu berapa banyak yang harus dihafal oleh seorang guru tunarungu? Segitu banyak. Kan begitu banyak perbendaharaan kata itu, Bu. Kalau huruf kan sebentar, 26 ya. Kalau kata ini kan bisa ribuan. Ini gimana cara menghafal? Bahkan sampai hari ini
saya masih belajar Pak, memperbanyak kosakata saya dalam berbahasa isyarat, seperti itu. Bahkan sampai hari ini saya terus-menerus menambah kosakata saya tentang bahasa isyarat. Karena kalau kita ingin belajar bahasa isyarat secara baku, itu merupakan proses belajar yang terus-menerus Pak. Bahkan dulu ketika masih saat kuliah, saya belajar bisa bahasa isyarat itu, bahasa isyarat itu karena saya banyak bergaul dengan teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli untuk menambah pemahaman saya, seperti itu. Jadi ketika belajar di bangku perkuliahan, sampai di mana, lalu saya menambah pemahaman itu keluar, seperti itu. Jadi lebih mencari pengalaman belajar yang untuk menambah pemahaman saya sendiri gitu sih Pak. Seperti itu. Misalnya ajakan untuk menggunakan rumah belajar, kemudian atau mungkin slogan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ini bagaimana ini syaratnya ini kira-kira misalnya? Mari sahabat rumah belajar, kita gunakan aplikasi rumah belajar untuk belajar. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya. Luar biasa sekali. Ini menghafalnya ini perlu waktu lama ini, karena tadi kan ada ribuan kata gitu ya. Iya Pak, jadi luar saya biasa. kadang-kadang terbalik-balik seperti itu. Jadi memang betul belajar bahasa isyarat adalah belajar ya, kalau untuk saya ya terus-menerus saja Pak belajar. Bahkan kamus itu setebal ini pun saya tetap setiap hari harus belajar terus. Ada kamusnya memang ya, kamus bahasa isyarat gitu yang sama. Betul Pak. Iya. Oke, prestasi Ibu juga ini banyak sekali saya lihat di sini ya, sebagai peringkat terbaik dalam simposium guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus tingkat nasional SLB dan finalis guru kreatif inovatif tingkat nasional tahun 2008. Ini bisa diceritakan ini apa yang menjadi kriteria dan mungkin karya yang sehingga kita bisa menjadi peringkat terbaik tersebut. Ya terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah di tahun 2018 saya berkesempatan mewakili Kalimantan Timur pada saat itu, mewakili jenjang SLB di Kalimantan Timur untuk mengikuti kegiatan simposium Pak. Simposium jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Nah kebetulan saya mengambil kesempatan di jenjang SLB karena sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya. Nah pada saat simposium tersebut yang saya angkat adalah bagaimana sekolah, bagaimana urgensi dari kultur sekolah itu mampu menciptakan iklim kewirausahaan yang bisa mensupport kemandirian bagi peserta didik. Nah, kebetulan saya banyak di situ menceritakan pengalaman-pengalaman di sekolah yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan. Dan sedikit cerita sih Pak, ini kebetulan saya juga selain mengajar di sekolah, saya juga punya sedikit aktivitas dengan peserta didik saya yang kaitannya dengan mengajarkan mereka sehubungan dengan keterampilan vokasional. Jadi saya ajak mereka untuk bercocok tanam secara hidroponik. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membekali peserta didik juga bagaimana ragam dari jenis keterampilan yang bisa mereka pelajari. Harapannya apa sih ke depan? Harapannya untuk membekali mereka terkait bagaimana mereka bisa mandiri pasca lulus sekolah, karena kunci dari sukses, kunci dari keberhasilan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus adalah bagaimana anak tersebut bisa mandiri ketika lulus sekolah. Begitu Pak. Ya, nah itu yang saya baik Bu. Luar biasa inspirasi Bu Ade hari ini. Ini ada juga tanggapan dari SDN 01 Teluk Bayur. Pengalaman Bu Ade sangat menginspirasi sekali ya, betul sekali. Sebetulnya kita ingin menggali hal-hal yang lain dari Bu Ade karena waktu kita sudah 1 jam lebih, nggak terasa nih Bu Ade. Bu Ade silakan kalau ingin menyampaikan semacam closing statement untuk materi hari ini, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak. Apa yang saya sampaikan adalah merangkum dari apa yang tadi sudah banyak saya ceritakan tentang bagaimana pentingnya pemanfaatan teknologi bagi
untuk kemajuan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Sebagai guru, tentunya kita tidak boleh menutup mata terkait segala perubahan yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Penting bagi kita untuk membekali peserta didik kita bagaimana siap menghadapi perubahan teknologi tersebut. Nah, sebagai guru penting untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran yang mana dapat membantu peserta didik kita untuk bisa mandiri, untuk bisa belajar lebih baik lagi dan memberikan mereka variasi dalam belajar. Nah, tentunya ini sejalan juga dengan pemanfaatan portal Rumah Belajar. Nah, portal Rumah Belajar memberikan fasilitasi kepada seluruh peserta didik, kepada seluruh pendidik untuk banyak mengakses segala macam informasi yang berkaitan dengan sumber belajar dan media belajar. Teman-teman sahabat Rumah Belajar bisa mengakses portal Rumah Belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan tentunya banyak sekali memberi manfaat bagi kita untuk pengembangan keprofesian dan untuk membekali peserta didik terkait variasi dalam belajar. Gitu, Pak. Ya, baik pemirsa, itu tadi closing statement dari Ibu Ade Putri, dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah hadir di live streaming ini. Menyusul ada Pak Bakrowi dari Balikpapan, ya, sama juga rekan sahabat Rumah Belajar dan teman-teman sahabat Rumah Belajar yang lain. Boleh nanti kita bisa saling berbagi mengisi acara di sini ya. Untuk materi bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Saya akhiri untuk sesi podcast pada siang hari ini, dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Terakhir, Bu Ade, saya minta Bu Ade deh yang meng-closing ini dengan bahasa isyarat. Ya kalau saya meng-closing dengan bahasa isyarat nggak bisa ini. Silakan Bu closing dengan bahasa isyarat ya. Saya closing dengan bahasa isyarat adalah Rumah Belajar. Acara, bukan closing statement ya. Closing statement udah Pak ya. Closing acara. Closing statement jadi, Bapak Ibu, sekali lagi dengan bahasa isyarat ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ingat jika Bapak Ibu memerlukan bahan ajar atau ingin sekali mengakses tentang pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengakses portal Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Rumah Belajar.